Ini adalah video episode pertama dari buku Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed karya Jared Diamond. Episode pertama akan membahas menguak runtuhnya suku bangsa Maya di Amerika Selatan. Selamat datang di episode pertama dari serial narasi Collapse, bagaimana masyarakat memilih untuk bertahan atau hancur, berdasarkan karya monumental Jared Diamond. Di setiap episode, kita akan menyusuri peradaban-peradaban yang pernah berdiri megah, namun kemudian runtuh, untuk memahami pelajaran penting yang relevan dalam dunia kita hari ini. Dan kita mulai dengan salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah peradaban manusia, keruntuhan suku bangsa Maya. Bayangkan sebuah dunia tanpa mesin, tanpa logam, tanpa roda, namun mampu membangun kota-kota raksasa, observatorium astronomi, piramida batu yang menjulang, dan sistem kalender yang lebih presisi dari kebanyakan sistem kita hari ini. Itulah peradaban Maya yang mendominasi wilayah Mesoamerika dari sekitar 250 Masehi hingga 900 Masehi. Namun tiba-tiba, kota-kota besar seperti Tikal, Copan, dan Palenque ditinggalkan. Patung-patung mereka terbengkalai, kuil-kuil mereka dibakar atau runtuh, dan sistem sosial mereka hilang, seakan-akan lenyap begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Jared Diamond dalam Collapse menawarkan sebuah analisis mendalam. Menurutnya, keruntuhan Maya bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi 5 faktor utama yang juga menghantui dunia modern. Pertama adalah kerusakan lingkungan akibat deforestasi. Kedua, perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan parah. Ketiga, pertumbuhan populasi yang melebihi daya dukung tanah. Keempat, perang antar kota yang melemahkan stabilitas politik dan sosial. Kelima, kegagalan elit penguasa untuk mengambil keputusan yang berkelanjutan. Di puncak kejayaannya, bangsa Maya mengalami pertumbuhan populasi yang luar biasa. Namun, untuk menghidupi populasi yang makin padat, mereka membuka hutan-hutan lebat, menebang pohon-pohon besar untuk membuat lahan pertanian, dan membakar kapur untuk membangun kuil-kuil batu yang megah. Hutan-hutan yang menjadi penyangga air hujan hilang, dan ketika periode kekeringan panjang melanda, sistem pertanian mereka kolaps. Lahan menjadi tandus, hasil panen anjlok. Kekacauan sosial terjadi. Kota-kota mulai saling menyerang untuk berebut sumber daya yang makin langka. Dan ironisnya, para elit terus membangun monumen dan ritual megah sebagai simbol kekuasaan, bahkan ketika rakyatnya kelaparan. Sejarah Maya bukan hanya kisah runtuhnya sebuah bangsa. Ini adalah cermin dari apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Hari ini kita melihat pola yang serupa. Amazon terus ditebang habis-habisan demi perkebunan. Laut Aral di Asia Tengah mengering karena eksploitasi air berlebihan. Populasi global tumbuh besar, sementara krisis pangan dan air meluas. Negara-negara saling mempersenjatai, bahkan saat bumi memanas dan es kutub mencair. Para elit politik dan ekonomi dunia terkadang lebih fokus pada pembangunan simbolik, gedung pencakar langit, proyek mercusuar daripada menyelamatkan hutan, sungai, dan udara yang kita butuhkan untuk hidup. Pertanyaannya, apakah kita akan memilih jalan yang sama seperti bangsa Maya? Atau akankah kita belajar dari kisah ini? Bangsa Maya tidak memiliki teknologi modern. Mereka tidak tahu soal perubahan iklim global. Tapi kita tahu. Kita punya ilmu pengetahuan, data, dan pemahaman sejarah yang mereka tidak miliki. Maka jika kita tetap memilih untuk mengabaikan semua itu, barangkali kita lebih bodoh dari peradaban yang telah lama hilang. Jared Diamond menulis bahwa the real mystery isn't why the Maya collapsed, but why they didn't stop themselves. Mereka memiliki waktu untuk berubah, tapi mereka tidak mau mengubah kebiasaan, sistem kekuasaan, atau cara mereka memperlakukan alam. Mereka memilih untuk tetap menjaga tradisi, meski tradisi itu justru menggali kuburan mereka sendiri. Hari ini kita punya waktu, tapi waktu itu tidak tak terbatas.
Apa yang terjadi di hutan Petén di Guatemala berabad-abad lalu bukan hanya kisah arkeologi, itu adalah peringatan. Dan jika kita mendengarkan, mungkin kita masih bisa menulis akhir yang berbeda. Terima kasih telah mendengarkan episode 1 dari serial Collapse, How Societies Choose to Fail or Succeed karya Jared Diamond. Di episode kedua, selanjutnya kita akan menjelajahi tanah terpencil di Samudra Pasifik, di mana pohon terakhir ditebang oleh tangan manusia sendiri. Sebuah kisah nyata dari Pulau Paskah, tentang bagaimana keputusan kecil bisa berujung pada kehancuran total. Jangan lupa subscribe channelnya dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.